Ya, Ibu. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. siang, Ibu. Ya, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah suara Ibu kedengaran? Alhamdulillah, Bu. Terdengar, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Ibu akan nge-share dulu materinya ya. Baik, apakah sudah ada PPT yang muncul? Sudah, Ibu. Ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh KM-nya siapa? Muhammad Aziz. Ya, Muhammad Aziz untuk memimpin doa. Baik, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Berdoa di doa selesai. Ya, baik. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas materi mengenai riba. Sebelumnya ada yang tahu apa itu riba? Ya. Nah, pada pembahasan riba, kita akan mengetahui mengenai pengertian riba, dasar hukum riba, dan jenis-jenis riba. Untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian riba. Riba menurut bahasa yaitu tambahan atau kelebihan. Dalam bahasa Arab disebut dengan ziyadah. Menurut istilah yaitu kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari dua orang atau pihak lain yang membuat perjanjian. Ya, jadi intinya dari pengertian riba itu ada suatu tambahan. Ya, sudah paham mengenai pengertian riba? Dapat dipahami ya? Udah paham. Ya, kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu dasar hukum riba. Riba dalam syariat Islam hukumnya haram. Bahkan semua agama samawi itu contohnya agama Islam ya, Kristen dan Yahudi. Nah, selain tadi agama Islam mengharamkan riba, nah agama Kristen dan Yahudi juga melarang praktik riba. Kenapa? Karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemberi dan penerima hutang. Oke, untuk selanjutnya, hukum haram riba berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Ya, menurut Al-Quran, yaitu Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Masih kedengaran suara Ibu? Jelas, Ibu. Masih, Ya, Bu. ya. Kita bisa lanjut ya. Maaf, Ibu, Untuk yang bisa kedua ketemu yaitu jaringan, Ibu. menurut hadis. An Jabirin radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa maukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawaun muttafaqun alaihi. Ya, artinya dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat orang-orang yang memakan riba,
orang yang menjadi wakilnya atau orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, dan selanjutnya Nabi bersabda mereka itu semua sama saja. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Untuk yang ketiga yaitu menurut ijma ulama. Para ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan mengharamkan riba. Ya, karena apa? Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Praktik riba juga lebih mengutamakan keuntungan pribadi dan mengorbankan orang lain. Riba akan menyebabkan kesulitan hidup bagi manusia, terutama mereka yang memerlukan pertolongan. Ya, selain itu juga riba juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan yang miskin. Nah, selain itu riba juga dapat menghilangkan rasa kemanusiaan untuk saling membantu. Oleh karena itu agama Islam mengharamkan riba. Ya. Tadi itu mengenai dasar hukum riba. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai jenis-jenis riba. Nah, dalam fikih muamalah jenis riba dibagi menjadi 4 ya. Pada hari ini kita akan membahas 2 jenis terlebih dahulu, yaitu riba fadli dan riba kordi. Nah, riba fadli yaitu tukar menukar 2 buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Perkara yang dilarang yaitu adanya kelebihan atau perbedaan dalam ukuran atau takarannya. Contohnya misalkan tukar menukar perak dengan perak, emas dengan emas, ataupun beras dengan beras, di mana ada kelebihan yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Untuk yang selanjutnya yaitu yang kedua, riba kordi, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutangi. Ya, contohnya misalkan ini di sini ada Nuria sama Alicia. Nah, Nuria itu berhutang kepada Alicia sebesar 50.000. Nah, dan Alicia mengharuskan Nuriyah untuk membayarnya itu sebesar 55.000. Nah, kan ada kelebihan ya sebesar 5.000. Nah, itu termasuk ke riba kordi. Nah, dan larangan riba kordi berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kullu kordin jaro manfaatan fahuwa riba, yang artinya semua piutang yang menarik kesimpulan, yang menarik keuntungan termasuk riba. Ya, itu pembahasan mengenai riba. Untuk sekarang Ibu akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok ya. Kelompok pertama Anissa Depi ya, bisa dicatat. Kelompok pertama Anissa Depi, Atin dan Muhammad Aziz. Kelompok 2 Rizka, Nuriyah dan Alicia. Paham untuk pembagian kelompoknya? Paham, Bu. Ada yang belum disebut? Sudah ya? Nah, nanti untuk kelompok 1 memberi contoh tentang riba fadli. Nah, untuk kelompok 2 memberi contoh tentang riba kordi ya. Nanti perwakilan. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, bisa dari sekarang ya. Diskusi kelompoknya bisa lewat WhatsApp ya. Ya, dipersiapkan. Ibu kasih waktunya 5 menit.
Ya, waktunya sudah habis ya. Nah, dari kelompok 1 perwakilannya siapa? Bisa dijawab pertanyaan tadi yang udah Ibu sampaikan. Ya Bu, saya perwakilan dari kelompok 1 Bu. Ya, silakan Anissa Depi. Maaf Anissa Depi, bisa diulang ya tadi jawabannya. Ibu tadi sinyalnya jelek. Ya, bisa diulang. Oh, baik Ibu. Baik Bu, bentar. Nah, jadi Bu, hasil diskusi kami dari kelompok 1, bahwasannya ya menjelaskan tentang riba fadli serta contohnya. Nah, riba fadli ini yaitu tukar menukar buah-buah barang yang sama jenisnya tetapi tidak sama ukurannya. Contohnya Bu, si A dan si B saling tukar menukar beras dengan beras. Sebelumnya sudah disyaratkan bahwa tukar menukarnya itu 1 kilo, tapi si A menukarnya 1 kilo, tetapi si B itunya ditambahkan Bu. Seperti itu Bu, hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, betul ya jawabannya. Terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 1. Untuk selanjutnya, Ibu persilahkan kepada kelompok 2 yang mau mewakili. Siapa? Nuriyah Bu. Ya, silakan Nuriyah. Baik, Bu. Jadi hasil dari diskusi kelompok kami yaitu mengenai tentang riba kordi dan contohnya. Jadi riba kordi yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutanginya. Contohnya, Atin berhutang ke Anissa sebesar 50.000 dan Anissa mengharuskan Atin untuk membayarnya sebesar 55.000. Jadi ada syarat keuntungan melebihi uang sebesar 5.000. Ya, sudah beres ya Nuriyah. Ya, terima kasih jawabannya benar. Itu ya anak-anak, pembahasan hari ini dicukupkan sekian karena waktunya sudah habis. Kesimpulannya yaitu riba merupakan hal yang diharamkan ya. Maaf ya sinyalnya jelek ya. Muhammad, Ya, bisa sinyalnya, Bu, kita kurang baik, Bu. simpulkan pembelajaran hari ini bahwasanya riba merupakan hal yang diharamkan, yang jika mendarah daging akan menyebabkan terhalangnya amal ibadah. Ya, oleh karena itu bagi kita semua jauhilah perbuatan riba. Maaf sebelumnya Ibu lupa tadi belum mengabsen ya. Tidak apa-apa ya ngabsennya sekarang. Anissa Depi hadir. Hadir Ibu. Ya, Muhammad Aziz. Ya, Alicia Febrianti.
Hadir, Bu. Ya, Nuriyah Rahmi. Hadir, Ibu. Ya, baik. Atin Sopiatin. Hadir, Bu. Ya, Rizka. Hadir, Ibu. Ya, alhamdulillah ya hadir semua. Baik, pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Ya, Ibu, baik.